100 paling penting ya. 0 tidak penting. Masak, makan, masakan istri. Apa yang membuat kita tuh berlipat-lipat cinta kita? Bertambah cinta kita sama si istri itu apa? Ini maksudnya biar perempuan tuh tahu gitu loh. Ini nasihatnya untuk perempuan. Selamat datang di ini podcast apa? Oh, udah nikah deh. Udah. Mas Fajri udah nikah. Baru sekali. Oke. Sebelum nikah, bayangan kalian kayak mana nikah? Siapa dulu nih? Bebas, bebas. Mas Fajri dulu. Bayanganku dulu nikah itu sedap manis. Dari sisi laki-laki ya. Iyalah. Apa yang sedapnya? Ya, setiap malam ada kawan tidur. Kalau pagi ada yang masakin. Ya, selebihnya ya ada kawan ngobrol. Ada kawan berpikiran, itulah. Oke. Silakan, Mas Fajri. Mungkin kalau aku kayaknya hampir semua pemikiran laki-laki lah kayak gitu. Apa itu? Ya seperti yang diceritakan Mas Fajri. Ya ingin hidup lebih enak. Terus ingin mempunyai keturunan. Terutama itulah ya kan. Kemudian ya lepas syahwat lah. Biar bagus video kita ini. Nikah udah kaya atau belum? Udah dong. Kaya nih gini lah ya. Kaya nih bisa ngasilkan 1 bulan tuh berapa ya? Kayak dalam apa ini? Duit, Materi. nih, kita cerita duit. Oke. Standarnya kita pakai yang paling rendah aja. Sebulan udah bisa ngasilkan uang 6 sampai 10 juta. Udah atau belum? Waktu sebelum nikah? Belum. Belum. Oke? Belum. Kalian belum? Belum. Ya Allah. Belum. Sama maksud begitu. Kamu bilang sama kan? Udah punya rumah belum? Belum. Udah punya Nyewa. rumah kontrakan. Terus Oh, Ya, tempat maksud- tinggal ada. ya maksud rumah pribadi itu lah, rumah pribadi atas nama diri sendiri. Belum Belum. lah. Aku ada. Udah ada. Ada. Hebat kali rupanya abang ya. Pengumuman gini Di dia kampung. rumah itu bantuan. Rumah bantuan apa? RSS itu maksudnya ya dulu dikasih gitu lah. Ya. Gimana aku nggak tahu keadaannya macam mana sekarang rumah Jadi ini. uang nggak punya, rumah nggak punya. Nggak. Terus umur di bawah 30 atau sudah di atas 30? Di bawah 30. Di bawah 30. Ya, Di bawah 30. Mas Kinan? Aku yang nanya nanti gantian. Oh. Kok orang banyak yang takut ya? Nikah tuh soal mahar dulu pertama. Pesta. Oh, ini seru ini pembahasannya. Seru. Ini seru, ini seru. Gila, oh, seru kali nih. saking serunya sakit kepala aku. Mikir aku rasa. Enggak, karena itu patokan dasar para laki-laki yang kenapa banyak menunda pernikahan. Yo imam. Itu patokan dasar itu menjadi tolak ukur mungkin ya sahabat-sahabat, kawan-kawan di Ya. luar yang belum menikah, kendala untuk melanjutkan pernikahan. Mungkin salah satunya soal kemapanan lah ya, Mampanan. kemapanan. Nah, aku mulai ternyata kawan-kawan ini berdua ini belum mapan dalam pengertian umumnya manusia. Jadi pertama bertanya ini, cewek yang sekarang jadi istri kalian, dia kok mau nerima kalian? Nah, itu dulu. Mas ada yang mau jawab. Silakan. Aku senior. Ya, junior. Sorry, kita senior. Sorry. Ya, dia dulu nikah. Dia dulu. Kita senior. Bukan itunya. Apa? Apanya? Jadi Ceritakan kali. Oh ya, oke. Oh junior udah. Jadi ya gue ikut aja ngapa? Oke. Nah, coba Kayak mana tadi pertanyaannya? kan banyak kan perempuan yang pengen dia tuh apalah. Oh uang. ya. Sekarang- Kenapa Oh. mau menerima dengan keadaan Yang kayak gitu. Nah, yang kayak gitu kali. Yang nggak jelas hidupnya. Yang nggak jelas hidupnya, penghasilan nggak ada, artinya belum tahu lah untuk menghidupi diri sendiri pun belum bisa. Kok berani-beraninya? Iya. Apa dia langsung nerima aja atau gimana? Atau ada tentangan dari orang tua dia? Atau silakan. Mungkin balik lagi percaya itulah jodoh. Itulah mungkin jodoh. Karena kalau mau cerita awalnya dulu mungkin kalau mau
kalau mau difikirkan kali, maksudnya gini, kalau dipikirkan memang awalnya jadi perdebatan. Eh, Kau belum punya kerjaan. Ya dia ada nolak nggak dulu di awalnya atau dia mempertanyakan itu? Awalnya wajar mempertanyakan. Dia nanya. Nanya. Oke. Wajar Terus jawab apa? mempertanyakan. Kalau aku jawab, Jawab apa yang meyakinkan diri dia? yang meyakinkan. Malah dia meyakinkan aku. Oh gitu. Berarti memang si cewek pun udah cinta juga, ya kan? Mungkin. Nah, satu, secara pola pikir hidupnya lah aku rasakan. Lebih tahu dia. Artinya percaya bahwasannya rezeki itu udah ada yang mengatur. Jadi dia yang menguatkan ya. Menguatkan. Berarti alhamdulillah itu dimudahkan. Itu dimudahkan. Karena banyak juga laki-laki yang nggak gitu kan calonnya. Oke, dari Mas Fajri. Pada saat itu, Ya. kalau aku Dia pertanyaan pertama gini, dia ada nolak atau enggak, atau dia ada meragukan soal itu atau tidak, gitu lah. Karena kalau aku gini deh, kalau aku waktu nikah tuh kerasa yang melamar aku dulu gitu kan. Iyalah, oke. Ya, kan, maksudnya gini deh, aku bilang aku udah siap dengan nikah denganmu, walaupun ada sih beberapa syarat yang kurasa aku belum sanggupnya itu. Yang pertama yang paling ingat itu gini dia, kalau soal mahar aku sering bilang gini, berapa mahar yang kau minta, kalau aku sanggup akan kupenuhi, kalau aku rasa itu kebanyakan aku minta kurang. Oh, kalau masalah siapa duluan yang menanya, itu iya aku. Nah, Kalau gitu kita mundur pertanyaannya. Apa yang buat yakin bahwa mau menikah di posisi yang nggak punya itu? Kenapa nggak berpikir kalau gitu aku cari dulu lah? Nah, kok ngebet kali? Apa memang udah sesak kali pengen ngetit gitu? Nah. Ya, apa udah sesak kali itu atau apa yang bikin ya udahlah yakin gitu. Walaupun mungkin nggak nyampe 100 tapi ada keberanian gitu ya. Apa yang buat berani? Ya, apa yang buat berani? dari sisi mana ya si perempuan Enggak lah, laki-laki. Ini kita bahas laki-laki aja dulu. Oh, Perempuan udah dari sisi laki-laki. Kalau aku sih, kalau aku lebih bosan aja dengan hidup sendiri. Bosan dengan hidup sendiri. Tapi kan nggak punya harta nih loh, gitu maksudnya. Kok pede kali? Dulu tuh apa berpikirnya? Berpikirnya sesimpel itu, bosan dengan hidup sendiri. Tapi nggak ada terpikir, nggak punya duit nih loh. Enggak ada berpikir. Nah, terus lamar. Terus lamar, Oke, kalau apa? nggak ada Kalau gini berpikir. dia, ini ceritanya agak flashback lah ya, karena gini dia, istriku yang sekarang itu dulu kan ya pernah aku ceritakan bahwa aku Yang pernah sekarang berarti nanti ada lagi nih. Oh, deg-degan jawabnya. Istri Deg-degan sekarang. jawabnya. Nanti Istri- ditonton. istriku tadi. Istri yang paling kusayangi ini. Oh iya. Mati. Istri yang paling kucintai ini. Kan ya, kalau aku bilang ini dia wanita yang membangkitkan rasa cinta aku lagi itu. Wah. Dia wanita yang bisa membuat aku jatuh cinta lagi. Ini gombal. Ini Nggak bukan. ditonton Enggak, ini istrinya. memang agak gombal, cuman ini tapi serius jujur Ya, aku. nggak apa. Dia pun senang gitu. Iya, kan? Terus waktu ngelamar itu gini, aku ini udah ada mungkin tahu itu. Aku waktu itu berdoa, ya Allah, aku akan nikah umur 27 tahun. Sempat ada keraguan karena kan ya masih Ya, nggak punya apa-apa kan? aku punya jangan kan untuk melanjai untuk 2 orang ya gitu. secara Untuk gitu. membiayai hidup sendiri pun Untuk belum belanja bisa gitu. sendiri aja pun udah susah. Nah itu maksudnya kok pede kalian. Karena aku berpikir ini ibadah terbesar gitu loh. Ini salah satu ibadah besar dan pasti rintangannya banyak. Ya, aku yakin aja. Pokoknya pada saat itu aku mengatakan Tuhan akan menolongku gitu. Aku mau nanya agak mundur lagi sedikit. Ini pertanyaan banyak orang, terutama dari wanita sebenarnya. Tapi oke, kita tanya sama laki-laki. Tapi laki-laki juga banyak juga. Sama berarti Ya, berarti imbang lah. Imbang. Pertanyaan laki-laki dan perempuan. Apa yang buat kalian yakin kalau istri kalian sekarang dia memang jodoh gitu? Nah, jodoh nih kita dalam pengertian yang memang oke aku akan nikahi dia gitu ya. Apa yang buat yakin? Setelah kita jalani atau sebelum? Ya sebelum nikah ini kan sebelum nikah. Oh, Kenapa? flashbacknya gitu ya. Kok yakin kali mau milih dia loh gitu? Apa dalilnya gitu?
kan tentu banyak perempuan yang lain yang kita suka, itu standar lah, laki-laki kan. Ya. Nah tapi kok ya udahlah sama si Oh. Polan aja gitu. Ya, Nah itu ini- maksudnya mau memutuskan itu gitu. Ini aku terasa banget ini, karena kan mungkin di antara kita jodohku paling jauh gitu lah. Di luar pulau kan. Ya, melewati gunung itu apa lah kan. Hmm. Kenapa akhirnya yakin memutuskan ini jodohku nih? Hmm. Ini akhirnya supaya keren gini deh. Sering kali dia datang gitu loh. Datangnya apa? Dalam mimpi. Ketika sholat, dalam tidur. Jadi berarti itu tips dari abang. Wow, itu Santai-santai, aku nih moderator nih. Karena gini dia. Oh, iya, Bayangan tuh terus kalau sering kali aku gini dia, sering kali datang. Ini bukan kita bayangkan dia nengok fotonya ya. Pada saat itu handphone tulalit itu nggak ada HP apapun itu, handphone kering itu aja. ya, yang Kalau main misalnya bola telepon, SMS main ular gitu kan. Tadi aku sering sedang nanti aku sholat kok, dia kok terbayang walaupun kerasa tuh. Tapi yang paling sering itu nanti dia ketika aku tidur gitu kan, kok dia datang dengan senyum lagi. Kok macam ini pikir. pastikan. Kadang-kadang nanti jin. enggak, jin. Iya, awalnya berpikir gitu, ini kayak godaan nafsu aja nih gitu kan. Oh lah, Iya, lajang. umur 227. Hmm. Tapi kok sering kali, masa jin itu dua aja, jadi kan. Berarti kesimpulan pertama, tandanya kalau dia tujuh atau tidak, dia sering hadir. Ya, sering kita ingat. Sering kita ingat. Oke, silakan, Pak Doy. Kalau aku awalnya memang jenuh lah dalam pencarian segap. Ya, tapi kok yakin sama dia itu nih? Dari beberapa banyak pilihan, kayaknya dia yang di hati itu bisa dibawa. Kalau bahasa anak sekarang itu bisa dibawa kondangan, bisa dibawa susah. Walaupun perempuan mana yang mau dibawa susah? Tapi Nggak ada. gini, itu kan jawabannya Klasik memang. masih nggak jelas. Tolong kasihkan konkretnya macam mana? Dari mana kau tahu kalau dia itu layak dibawa pesta, mau hidup susah? Itu Hmm. apa gitu penilaiannya? Atau ada Dari nggak perjalanan, uji dari coba? perjalanan Iya, pacaran. maksudnya macam mana? Ya jalan-jalan terus kan? Nggak tahu kita. Nggak apa gitu. Teknik, tips, cara memastikan. Mati. Dia nggak bisa dia apa? Dia memang rasa. Bisa, ya, harus dilogikakan coba. Yang kau lakukan apa gitu maksudnya? Yang dilakukan selayaknya orang pacaran sih, cuma karena Apa? Video call? klik. Video call seks? Zaman dulu nggak ada. Nggak ada, belum ada. Belum ada. Ya, belum ada. Belum ada. Masa-masa keluar baru baby itu kan. Ya. Yang jaringan Itu belum ada yang memang. pabriknya lama kali. Intinya gini kawan-kawan, ada rasa yang nggak bisa dirasakan sama orang lain, itu memang datang dari hati. Kayaknya, masih nebak-nebak sih memang awalnya. Kayaknya ini memang jodohku, gitu. Main rasa. Ya, masih berat orang ini menerima ya. Dia harus ada maksudnya kriterianya macam mana gitu. Atau Bukan jodoh itu ya? iya, atau ku ganti pertanyaannya gini. Apa langkah yang harus kita lakukan untuk memastikan bahwa dia ini memang layak untuk dinikahi? Kalau ada laki-laki yang nonton ini kan, apa ya yang harus kulakukan untuk memastikan? Oh, oke, dia ini cocok. Gitu. Oke. Kalau Nah, silakan. aku lagi nih ya. Ini pesan guruku lah. Hmm. Ya, pesan guru lah aku bilang. Iya, aku pernah dengar dulu gini, guruku bilang gini. Walaupun nyampe dari kawan. Kita buat aja list, misalnya list ini, 7 sifat atau sikap yang kita sukai dari pasangan. Contohnya gimana? Misalnya kita suka wanita yang suka tersenyum gitu kan. Kalau diajak ngobrol nyambung dan seterusnya gitu kan. Kalau makan nasi habis, itu pun kan list saya 7. Jadi kalau adalah kira-kira dalam list 7 itu 5 pada dirinya, 5 ke atas ya, 5, 6, 7, nikahilah. Tapi kalau cuma lah 4 ke bawah, itu masih lampu kuning. Kau boleh melanjutkan atau ya Lanjut atau tidak? masih pikir-pikir. Tapi kalau cuma 2 lah ada, karena pesannya gini dia. Ya pernikahan ini kan kita harapkan kan hubungan yang langgeng, ibadah besar ya kan, ibadah besar. Tapi kalau dari dia ibadahnya asik bertengkar aja, jadi nanti lebih baik bertengkarnya gitu loh, hilang nilai ibadahnya. Itulah mungkin nanti mau KDRT Dan sejenisnya. sejenisnya lah. Jadi tentukan dulu kita tuh mau perempuan yang kayak mana. Catat, baru dalam di list. keseharian Hmm. PDKT lah namanya, pacaran lah namanya, atau teman dekat Atau namanya, ta'aruf lah taruh namanya. lah namanya itu Ah, ya.
kita list gitu ya. Ini gini atau enggak gitu ya. Bahkan dulu ada kawan yang sempat bilang gini, dia suruh aja Mbak dia ngantri gitu, ngantri dia betah nggak gitu lah. Memang ya memutuskannya itu untuk apa juga lah. Nanti kalau kita bilang kan karena aku udah cinta pula kita jelasin itu kan. Ya, apa ya. Ya maksudnya yang logik lah. Ya, yang logik lah. Yang logiknya gitu. lah. Kalau lo apa kira-kira? Kalau aku Tips logik, ya. tipsnya ini ya. Yang pertama itu memang nyambung diajak ngobrol. Yang kedua, pertama itu dia ibadahnya kuat. Ibadahnya kuat. Terus kalau misalnya kita sebagai calon imam ini, artinya ibadahnya saat ini kurang, terus dia selalu menguatkan tentang ibadah, tentang kayak mana ke depannya, itu termasuk bisa masuk dalam list poinnya. Kemudian yang ketiga, mungkin perilaku dia dalam berkawan atau tentang cara dari keluarganya kalau misalnya yang di rumah mungkin tahu kayak mana keluarganya, atau kalau yang dia tinggal jauh dari orang tua, ketika pas orang tuanya datang kayak mana caranya gitu, dia memperlakukan orang tuanya. Ini pertanyaan cepat ya. Nggak. Mau apa? Bisa nggak sebelum situ gini deh? Nah, Memang trik yang trik yang terakhir aku lakukan itu gini dia. Aku nanya mama aku gitu. oke. Nanya mama ini maksudnya gini dia. Dalam pertanyaan itu meminta restu ini maksudnya gini dia. Oh Minta iya restu. betul. Minta restu ini gini, ku sampaikan semua kondisi calon pasanganku ini dan aku memberikan hak veto untuk orang tuaku menyetujui itu tidak gitu lah. Dan aku maksudnya gini, gini mak, kalau nggak mama setujui nggak makan aku seminggu, nggak pakai gitu, nggak pakai acara terang-ancaman gitu lah. Cuman aku bilang Bebas saja. bebas. Kalau emak mau menerimanya, alhamdulillah. Tapi dia model ini ya. Memang waktu itu ditanya sama aku, kau cinta ya betul sama dia? Aku dengan yakin jawab, ya mak cinta. Yakin aku menanggung jawabnya, yakin. Di peluk orang tua aku dibilangnya, aku restui kon aku, nikahilah gitu. Perjuangkan gitu. Wah itulah. Itu sama, pengalaman kita sama. Jadi memang sebelum menikah, awalnya kami pernah liburan ke kampungku lah. Jadi dia ingin main-main lah ke sana gitu. Ya gitu juga. Awalnya perkenalan lah. Bahasanya, oh ini aku punya kawan loh mak, atau apa gitu. Singkat cerita memang cerita. Gimana mak kalau misalnya ini ku lanjutkan atau ku seriusi. Memang pesan orang tua, yakin ya kau nak, mama bukan perkara nggak yakin sama dianya, tapi samamu, sama kitanya. Karena kan apapun ceritanya, orang tua itu lebih tahu kita kayak mana sifat kita. Anaknya kan. Jangan sampai pernikahan ini hanya dibuat jadi main-main. Jadi selain menentukan tips-tips tadi itu, nanya orang tua menjadi poin yang penting ya. Poin yang penting, restu lah, minta restu. Daripada nanti kita udah deket-deket betul, rupanya orang tua nggak Nggak cocok. cocok, Payah juga kan. kayak juga. Ya, Dilema lagi harus memilih nih. dan emang itu cara meyakinkan orang tua ya pun bukan pakai ancam-ancaman gitu. Bebas saja. Bebas. Pokoknya kita sampaikan lah sejujur mungkin lah. Saya sejujur sepalit mungkin datang, dia seperti ini, kondisinya seperti ini, dia mau gini, udah. Jadi kalau misalnya gini, kawan-kawan, kalau ada pertanyaan, ini kita udah meyakinkan nih ke orang tua kita. Nah, orang tua kita bilang, nak, Cari yang lain. cari yang lain. Karena kita ya gini nih, kita boleh nggak kita ngasih pendapat kita untuk meyakinkan orang tua kita. Mungkin ada nanti kawan-kawan yang bertanya begitu, atau pengalaman kawan-kawan ada yang begitu. Gimana, Pak Dini? Kalau kawan itu nanya, kalau aku berprinsip begini, karena kan gini deh, kalau menjelaskan pasangan,
kalau aku teringat gini, pertama aku sampaikan dulu bahwa mak dia itu seperti ini dan ini gitu kan. Langkah kedua apa? Aku yakin gini, dan kita semua yakin kalau salah. Feeling orang tua itu kuat. Memang kalau mungkin karena waktu itu jodohku jauh kan, aku suruh dia nelpon, ngomong sama orang tuaku. Aku biarkan dia ngobrol sebebas mungkin, dan aku nggak mau dekat, karena aku nggak mau intervensi gitu lah. Sejauh-jauhnya aku pergi biar mereka dua. Dan setelah pulang kemana ngobrol mak? Oh iya, kayaknya dia baik ya, enak dia ngobrol. Alhamdulillah kan ada poin plusnya. Enggak, karena aku bilang ini sepenuhnya aku minta restu gitu. Kalau pun mak nggak merestui, ya nggak masalah gitu. Dan aku akan mengikuti restu mama gitu. Apalah artinya cinta? Kalau ini mungkin bahasa ekstrem ya. Apalah artinya cinta aku daripada restu mama gitu. Restu orang Jadi tua itu lebih- jadi wow. jadi itulah kawan-kawan jawabannya. Ya, ikut aja Artinya, berarti ya. Ya, ikut aja. Artinya kita jelaskan dulu sedetail-detailnya, gitu ya. kasih gambaran ini. Terus kalau aku itu terus kasih dia. Pas mama aku ngobrol telepon dia, ngobrol sama mama pengen ngobrol cerita apa bang? Nah ada cerita aja kalau misalnya ibarat kita udah lama gak jumpa gitu cerita kasih kan. Aku pun pergi merokok di luar dari mana. Mama tuh jauh, nggak mau dengarkan apa obrolannya. Ya. Bagus, luar biasa. Luar biasa obrolan kita ini. Ya. Udah habis kan? Ini tips mencari jodoh, itu nanti judulnya ya. Gak usah pakai kali ini. Jadi- langsung aja. Oh. Selamat datang. Oh, selamat datang di ini podcast apa?